Jadi tidak di dishub lokal, tapi di Surabaya. Jadi ini tergantung lokasi. Jadi ini ada kajian lalin lagi kalau jalan nasional. Jadi izin lokasi, izin set plan, IMB, UKLPL, Anda lalin, izin penjualan jalan masuk, kajian lalin. Ini kaitannya dengan set. Lalu apa lagi di sini? Air bersih. Ini sumur air dalam yang kalau pakai artetis berarti harus ada izinnya. Terus apa lagi? Jaminan listrik, jaminan izin listrik dari PLN ini biasanya yang mengeluarkan. PLN ada surat pernyataan bahwa di situ dijamin ada listrik tersalur. Ini biasanya dari teman-teman yang di bank ini, terutama yang urusannya pemberian kredit ini biasanya pusing dengan ini. Ada izin ini, banyak sekali izinnya. Nah kita yang di developer biasanya juga jengkel, mas banyak banget sih yang disalahkan gitu. Ya, tapi yang memang itu. Coba cek formnya aja, form kelengkapan KPR dari developer harus ada apa, terutama KYD ya developer. Ya ini izin lokasi harus ada, izin settlement ada, IMB ada, UKL ini semua. Prosesnya ini beruntung kalau kita di sini sudah bisa jualan, sudah ada cash in. Tapi yang namanya jualan, balik lagi kemarin sampaikan Mas Yan, itu kan rahasia ilahi Pak. Kita nggak bisa ngomong. Artinya Bapak dan Ibu harus siap di sini. Bapak sudah bisa akuisisi lahan, tapi Bapak kehabisan bensin untuk ngurus di sini. Ya lahan itu akan jadi lahan saja Pak. Selamanya kan tetap lahan begitu. Kalau kemarin itu ada pohon ubinya, ya sudah akan tetap jadi ada pohon ubinya. Bapak hanya bisa pandangi itu sambil bayangkan waktu seminar, wah dulu waktu itu cepat ini saya hitung jadi sekian kapling, bangunannya begini, penjualannya tak laku gitu. Tapi fakta berkata lain Pak. Bapak baru ngurus izin lokasi sampai izin settlement udah kehabisan bensin, udah selesai Pak, nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Karena itu betul-betul di sini kesiapan mental, kesiapan manajemen, kematangan pribadi Bapak dan Ibu terpuji di sini. Ini benar-benar harus Anda, bahasa saya harus cool bener, nggak gerusa-gerusu, tenang, berpikirnya matang, wise. Karena godaannya banyak ini. Ini kaitannya dengan pemerintahan. Pemerintahan biasa begitu itulah. Masih ada Pak nanti Pak. Ini lahan Pak. Di sini masih ada nih Pak, nanti godaannya Pak. Ini sisi kiri ya Pak. Ini sisi kanan ini ada nih Pak. Ini masyarakat. Terus nanti masih ada lagi Pak, satu lagi Pak. Masyarakat yang terlembagakan Pak. Namanya LSM Pak. Ini godaannya banyak. Anda juga akan berhadapan dengan ini. Masyarakat ada LSM. Ada saja yang dicari Pak. Karena itu yakinkan diri Anda bahwa semua prosedur legalitas Anda lengkap bin komplit dan tidak ada yang melanggar. Karena kalau Anda yakin di situ, ini mau ngomong apa aja, saya ini faktanya saya punya semua. Izin apa? Ada. Jadi apa aja, saya ini faktanya saya punya semua. Izin apa? Ada. Jadi ada, ini ada. Lu mau cari apa? Gitu. Karena nggak kita pungkiri ini ada. Ini mau kita hilangkan nggak bisa Pak. Faktanya di lapangan terjadi. Betul-betul kita harus ngomong Pak ini Pak. Lingkungan harus dimong. Ini masyarakat ya Pak ya. Ini LSM. Sudah selesai sampai di situ? Belum Pak. Belum. Nanti masih ada lagi urusannya dengan urusan keamanan di sini. Keamanan baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa saya sajikan? Karena Bapak mau jadi pengusahanya, supaya nanti pada saat Bapak jadi pengusaha, enggak apa bahasa Jawanya enggak main itu anak buah. Dikit-dikit kok minta uang, Pak. Ini ada yang minta uang untuk keamanan. Keamanan yang tidak resmi preman. Keamanan yang tidak resmi lagi ada organisasi-organisasi. Ya, itulah. Gitu. Keamanan yang resmi nanti ada dari Babinsa, dari Koramil, dari Polsek, rutin Pak. Jadi itu juga dihitung di sini.
sudah Anda perhitungkan, sehingga ketika itu terjadi Anda nggak kaget. Makanya RAB ini masuk semua supaya nanti tidak kaget ya. Jadi ini izin semua lengkap, kemudian di lahan kaitannya dengan lahan ya ada ini Pak, biaya-biaya tidak resmi ini. Baru di sini Bapak di tengah ini sudah bisa mulai jualan. Kalau ini sudah selesai semua Pak, secara prinsip aspek legal tadi, aspek legal yang di sini ini sudah aman, tahap pertama. Berarti izin sudah, ini sudah semua sudah aman. Kemudian nanti selesai di sini, berarti Bapak akan melakukan proses penjualan, promosi, dan itu bagian lainnya. Ya, jadi saya tadi sempat terlewat. Itu yang dinamakan proses sosialisasi. Tapi kalau buat kita yaitu sosial itu Pak Nur. Karena faktanya itu harus dilakukan nih. Pada waktu di sini lahan Bapak proses ke sini izin lokasi itu ada dari pemerintah kota biasanya mensyaratkan sosialisasi warga, dan itu ada tanda tangannya. Jadi Bapak dan Ibu harus mengumpulkan warga, RT, RW, lurah, sampai camat, dikumpulkan di balai kecamatan atau desa, disosialisasikan dan ditandatangani. Ini yang sering terjadi kalau Bapak dan Ibu baca di koran, di media. Loh kita nggak pernah diajak ngomong, karena sosialisasinya didengkul, artinya digitukan. Kenapa bisa digitukan? Nah, kalau sekarang pengembang itu sudah deketin Pak Camat, Pak Lurah, sama Pak gimana lah caranya ini Pak, ini dananya begini, pokoknya saya tahu beres. Sehingga Pak Camat, Pak Lurah dan sebagainya, oknum ya, saya tidak bicara semua, itu akhirnya melakukan sosialisasi dalam tanda kutip. Udah tanda tangan, dapat lah ini, karena untuk normatif persyaratan ini. Nah pada waktu proyek berjalan, warga yang tadinya nggak tahu, kalau ada tokoh yang tidak dipegang, tahu, bikin gerakan. Karena itu untuk mempermudah sosialisasi, ini non teknis tapi jadi teknis, pegang tokoh-tokoh masyarakat di sana, deketin, lakukan pendekatan, baik-baiklah, diajak rembukan. Semua kalau sudah diajak makan siang bareng, duduk bareng, dijelaskan, mudah-mudahan bisa. Jadi ya kita nyontoh aja lah Pak Jokowi lah, gitu. Ajak makan siang bareng, dirojak rembukannya bisa. Sama Pak di sini. Memang di sini ini tidak hanya sekedar izin lokasi Pak. Sebelum izin lokasi ini kaitannya dengan lahan itu ya proses-proses sosialnya itu banyak. Karena itu kalau ini dalam kawasan yang besar Anda melakukannya sendiri, coba apa Pak? Dan hampir bisa dibilang nggak mungkin Pak. Anda ngurus sendiri izin lokasi, Anda ngurus sosialisasi sendiri, mungkin. Karena itu kalau sudah kawasan begini dibentuk tim. Tetapi kalau kita bisnis properti yang terpecah-pecah, kecil lebih banyak, masih mungkin Anda sendiri. Tapi kalau sudah begini, terus ada tim. Kalau Anda capek, baru praktek mau nyontek didatengin tokoh masyarakat, nggak jadi nyontek nanti Pak ya. Dokter gimana nih, kita nggak dikacang rembukan dan sebagainya. Ini harusnya ada ini, ada itu ya. Ujung-ujungnya Bapak ada sumbangsih lah ke lingkungan, udah nyumbang apa terserah, ada sumbangsih ke lingkungan. Intinya seperti itu. Ya itu yang berlaku di masyarakat kita, nggak bisa kita pungkiri karena kita hidup di Indonesia. Jadi kita harus perhatikan Pak, faktor lingkungan. Itu yang kadang-kadang sepele tapi jadi dua pele Pak. Masyarakat sebenarnya nggak neko-neko kok mintanya Pak. Paling kalau Anda sosialisasi itu nanti rembuk, ya sudah, ini aja deh Pak, jalan desa diperbaiki. Oh iya Pak, yang dari mana? Dari sana Mas, dari perbatasan kecamatan sama sampai lokasi muara, itu beda lagi. Jadi ini harus ada komunikasi. Nah kalau jalan desa diperbaiki, panjangnya 10 kilo, terus RAB-nya jadi gimana gitu. Nah, makanya di sini pertimbangan pemilihan lahan itu termasuk di situ. Itu di awal Pak, belum sampai pembangunan. Nanti pada waktu pembangunan, kalau Anda tidak sosialisasi, warga marah, ada batu terpasir lewat, bikin debu, bikin rusak jalan. Terus jalan sebulan, setelah bulan kedua ada pohon pisang di jalan semua, mau gimana? Yang supplier materialnya menyingkirin pohon pisang itu
bisa jadi amuk masalah. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Jadi begitu lihat lokasi, kita aksesnya bagaimana nih, waktu bangun ganggu nggak nih. Jadi tidak sekedar dihitung enggak, bangunnya gimana harus dipertimbangkan juga. Ada selaku owner bisnis juga harus langsung naluri itu masuk. Oh waduh, ini kalau mau bangun saya lewatin kampung nih, langsung masuk, berarti paling tidak jalan jadi rusak nih karena dilewatin truk-truk dengan tonase yang besar. Kalau Anda bisa mengkompensasikan, ya tinggal dirembuk kompensasi, nanti saya perbaiki jalannya jadi bagus, saya jamin, udah sepakat, deal. Pembangunan Anda lancar, proyek Anda lancar. Paling mudah untuk case begitu Pak, rekrut orang-orang kampung, orang-orang sekitar untuk bekerja juga di proyek ini, jadi ikut mengamankan. Daripada Bapak dan Ibu sakit hati, bayar diganggu, lebih baik digaji sekalian, ya libatkanlah 10 tokoh atau berapa tokoh tergantung kawasannya untuk bekerja di situ, mau sebagai keamanan, mau sebagai apa, itu dijamin aman. Kalau misalkan itu harus menggunakan PT, skema apa yang akan kita tawarkan ke pemerintahan supaya menarik gitu Pak? Karena kalau PT kan berarti harus di-ansip ke PT, padahal kita belum bisa bayar lunas. Apa yang kita tawarkan pemerintahan supaya dia mau terus tertarik dengan kerjasamanya? Baik, saya jawab yang pertama dulu ya Mas ya. Anda perorangan, Anda mau mecah 16, 20, 30, 40 pun bisa. Tetapi balik lagi prosesnya hanya bisa satu kali proses. Satu step proses itu hanya bisa 4 pecah 1 induk. Kalau Anda 40, Anda bisa bayangkan berapa kali proses ini. Setiap proses itu SOP-nya 40 hari kerja. Kalau Anda mau mecah 40 bidang berarti harus makan berapa lama. Jadi kaitannya dengan waktu. Jadi kalau sudah bisnis begini hitungannya hitungan waktunya Mas. Murah tapi lama, akhirnya Anda nggak bisa apa-apa. Atau Anda ada kepastian biaya cepat, Anda bisa kalkulasi sehingga Anda bisa mikir yang lain. Boleh banyak tapi 5 dulu. Per 5. Dan setiap per 5 itu 40 hari loh Mas kerja. Itu SOP, faktanya biasanya per 3 bulan. Jadi Anda butuh waktu berapa kalau mau mecah gitu? Itu juga masih tergantung kepala BPN-nya. Kalau kepala BPN-nya yang berani, sama seperti itu tadi, bisa. Saya juga pernah mengalami hal yang sama di Kota Pekalongan. Itu pecah 43 bidang sekaligus, satu paket. Langsung ada kepala BPN, Pak, saya punya set plan begini, saya mau pecah 43 bidang. Gimana? Ya sudah, saya ikutan dulu. Kamu kayak segini, deal nggak deal? Bisa. Kepala BPN-nya berani. Kalau kepala BPN-nya nggak berani, ya nggak bisa. Nah, kepala BPN berani ini dasarnya apa? Ya dia punya dasar pertimbangan tertentu gitu. Nggak tahu lah teknisnya, karena kalau praktis saya daripada saya tahu praktisnya, teknisnya, mecahnya gimana, pusingnya lah. Udah ngadep aja, saya mau ada solusi apa-apa. Itu kalau di daerah mungkin masih bisa, tapi kalau Anda sudah di kota Madya itu cukup sulit. Dan biasanya cenderung nggak berani karena tersorot. Apalagi sekarang ada KPK, ada ini, ada nih, nggak berani. Itu pun saya terjadi di tahun 2010 ya. Tapi 2015 ke atas ini rasanya peraturan semakin open, semakin jelas, semakin ketat. Jadi saran saya, kalau Anda jumlahnya banyak ya sudah. Karena mau tidak mau ya tetap harus ada ini. Kalau Anda perorangan, ya contohnya, kenapa sih harus perorangan gitu? Pertanyaannya saya balik. Kenapa nggak bikin PT? Pertimbangannya apa? Pajaknya lebih murah. Pajak yang dimananya? Kalau persorangan tidak kena BPN. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang persorangan nggak kena BPN? Khusus untuk properti, ya untuk bidang usaha properti ini, pajak PPN itu diterbitkan berdasarkan lokasi domisili proyek. Dia tidak peduli perorangan atau apa, tapi kalau dia PT berarti akan terbit NPWP proyek. Kalau dia perorangan pun dia akan terbit NPWP proyek.
PPN tetap harus dibayar mas, tetap harus bayar PPN. Anda kan nggak bisa nyelimutin 40 rumah pas ada orang pajak selimutin, tetap harus dibayar. Jadi aturannya untuk PPN khusus bidang properti itu akan terbit NPWP berdasarkan jabatan biasanya, karena Anda dicari-cari nggak ketemu, ya kan? Anda perorangan nih izinnya atas nama Mas Fajar katanya begitu, pecah, cari ini siapa sih developernya, karena biasanya kalau perorangan cenderung Anda pemasaran juga sembunyi-sembunyi dan seterusnya tidak terbuka gitu. Tapi kalau Anda punya brosur, punya ini, nanti tinggal nunggu tanggal mainnya aja kok itu, tinggal tunggu waktunya. Tadi Mas Ferry cerita temannya di Bandung ya, kabupaten di Cianjur, 100 rumah perorangan lolos, 100 rumah kedua perorangan lolos, kemudian sampai tahun ke berapa baru ini ditarik mundur, ada temuan. Karena petugas pajak sekarang AR pajak itu ditarget lah, dia harus cari objek-objek pajak yang bisa menunjang untuk pemasukan pajak. Dan yang paling gampang dan paling empuk itu adalah sektor properti. Cetol mas, Anda mau menyembunyikan apa? Enggak, kalau ini saya kan transaksi 200 juta, mana AJB-nya? Kalau AJB 400 kok ngaku 200 mas? Enggak, sesuai, iya AJB-nya 200. Nah ini yang beli dicek, Bapak Ibu beli rumah ini KPR atau Pak? KPR. KPR di bank mana? Bank BTN. Cek bank BTN. Terus cek lendingnya berapa? Loh, lendingnya kok 500 juta, AJB-nya kok 200 juta. Kena mas, Anda kurang bayar. Sudah kurang bayar, berarti kurang bayarnya terhadap BPH, kurang bayarnya BPHDB sama PPN. Ini yang bikin beberapa teman-teman developer yang dulu lolos dengan Wibadius ada ditarik mundur itu jadi mules-mules mas. Kalau mules-mules kondisinya pas duitnya ada ya ditutup, kalau nggak ada miliaran mas, bisa sengsara itu mas. Jadi sekarang ini tidak ada alasan menghindarin pajak, nggak bisa mas. Tanya Pak, yang untuk IMB proyek itu apa? Kalau misalnya cuma 2 kasus, 3 kasus itu keluar? Iya, tetap ada. IMB kalau 2 kabel berarti IMB-nya IMB rumah mas. Kalau Anda kaplingnya kecil berarti IMB di sini. NPWP kok iya? NPWP. Kalau sekupnya 1-2 kabling masih enggak. Enggak ya? Deteksi dari kantor pajak itu ketika satu nama 1 tahun transaksi kok sampai 5 bahkan lebih, ini pasti terdeteksi. Tapi kan kalau misalnya dia bentuk KSO itu kan mungkin baru bisa keluar. Nah yang kena berarti yang Anda ajak KSO, Anda menyengsarakan orang lain mas. Enggak. Sedikit cuma karena pajak jual sama pajak beli aja. Enggak mas. Kalau Anda KSO ini kerjasama tadi, tanah masih atas nama Mas Yana, kerjasama. Nanti Mas Yana saya bayar begini, oh nggak apa-apa sudah, harganya nggak nawar, saya kerjasama dengan Mas Yana, dah diolah, dijual, tanda tangan Mas Yana. Berarti kan objek pajaknya tanah atas nama Mas Yana, ada 1 bidang, transaksi sudah selesai. Ini terus terdeteksi loh, ini kok ada transaksi tanah nih, ada pemasukan BPH sekian, ada BPH sekian, kok nggak ada BPN-nya, namanya Yana lagi, samperin nih. Loh saya nggak tahu Pak, saya cuma jual tanah sama Mas Diki, nggak tahu, nggak mau tahu. Anda akan dikejar, karena faktanya memang kerjasama, apalagi ada perjanjian kerjasama, Anda tetap dikejar mas. Jadi kalau mau aman, nanti pun saya ajarkan cara perhitungannya, selalu PPN itu sudah include di harga jual, jadi Anda tetap tidur nyenyak. Makanya dalam hal ini, kenapa harga dari developer selalu lebih mahal? Karena hampir 20% up dari harga jual. Harga jual di sini kan ada margin. Setelah margin di sini ada PPh final. Kalau BPHDB Anda mau jadikan gimmick juga dimasukkan BPHDB. Kemudian ada PPN 10%. Jadi harganya jadi luar biasa. Transaksi properti Anda 20% itu hampir boleh dibilang off. Pasti 15% off kalau BPHDB ditanggung pembeli.
15% akan setor ke pemerintah, 5% ke pemerintah daerah, BPHTB 5%, kemudian yang PPH 5%, PPN 10%. Itu nggak bisa enggak, hukumnya udah wajib. Anda mau menghindari gimana, saya nggak tahu sih. Kalau ada yang tahu caranya ya saya diajarin, malah saya minta tolong diajarin. Karena faktanya nggak bisa, mau diselimutin, mau disembunyiin nggak bisa. Kalau mobil masih bisa, tapi kalau rumah, jadi hati-hati. Anda kerjasama pun itu nanti bisa, kalau ada pasal kerjasamanya dengan siapa ya, yang bekerja sama, yang fakta realnya terima uang ini akan dikejar untuk kurang bayar dari pajaknya. Oke, ada lagi dari sini legal? Kalau misalnya domisili PT itu adanya taruhlah di Bandung, terus kemudian kita mau buka perumahan di Jogja, itu kita harus punya SIU di domisili di Jogja atau di mana? Kalau untuk bidang pekerjaan properti ini, badan usaha Anda ada di Bandung, proyek Anda di Jogja, berarti nanti di Jogja itu akan terbit NPWP atas nama PT yang di Bandung, tapi di Jogja. Setor pajaknya di Jogja. SIU PDB-nya ngikut yang di Bandung. Tapi pajaknya akan terbit NPWP baru, NPWP cabang namanya. Jadi Anda punya NPWP pusat nih, Bandung, katakan PT ABC, ada NPWP pusatnya, kantor pusat. Kemudian nggak usah jauh-jauh dan sama-sama Bandung, ini di Bandung Selatan nih NPWP pusatnya, KPP-nya di kantor pusat di Bandung Selatan. Kemudian ada proyek di Bandung Utara, maka nanti di Bandung Utara itu AR-nya akan menerbitkan NPWP baru, NPWP cabang untuk kegiatan cabang, sehingga manakala ada sangkut pautnya dengan proyek di satu proyek ini tidak akan mengimbas di pusat. Pusat nanti hanya sifatnya PPH-nya, PPH badannya. Tapi kalau ada apa-apa di sini hanya di sini, lokalisir. Ketika proyek ini selesai di sini sudah selesai. Tinggal hubungin AR aja. Nanti AR akan menerbitkan secara jabatan. Tetapi kalau Anda yang ke sana, Pak, saya lagi bikin proyek di lokasi ini, datanya ini, saya minta NPWP, seneng Pak, terbitkan. Disurati lah, nggak usah gitu aja disurati kok. Nanti disurati Mas, datang surat cintanya. Terus, berdasarkan pantauan kami di lapangan, saudara ini melakukan aktivitas pembangunan perumahan dengan nama ini. Kan nggak mungkin kan Anda bangun perumahan nggak dikasih nama, nggak ada brosur, nggak ada press list. Anda mau hindari, bisa kok saya hindari. Nah, terus brosurnya gimana ceritanya? Orang pajak itu gampang kok, cari brosurnya, dari brosur itu nanti dia akan bikin norma. Makanya lebih baik sama-sama terbuka dengan orang pajak. Ya kita ngaku aja, kita bikin perumahan di sini Pak. Ini NPWP pusat saya minta diterbitkan di sini NPWP untuk proyek. Jadi semua transaksi di situ atas nama di situ. Bapak dan Ibu melakukan proses pembangunan dengan subkontraktor dan sebagainya, nanti NPWP-nya di NPWP di mana proyek berlangsung. Jadi di situ pajak masukannya terhadap di situ. Tapi bisa dikreditkan di pusat nanti. Jadi perhitungannya hanya di lokal proyek. Jadi enggak terus di sana bikin lagi PT, sana bikin lagi PT, kebanyakan. Nah, ini terbit sendiri. Wong nggak punya PT aja terbit kok itu. Yang tadi perorangan itu nanti ada surat cinta datang dari pajak. Ada aktivitas pembangunan ini terbit NPWP berdasarkan jabatan, muncul NPWP proyek. Yang harus disetor berarti kegiatan yang harus disetor untuk pajak, 1, jual beli, berarti di situ ada PPN. 2, membangun konstruksi, berarti di situ ada PPH final konstruksi 4%. Kalau tidak badan hukum, kalau badan hukum 2%. Nah itu kita hitung semua. Makanya tidak semudah cara hitung cepat, karena komponen-komponen itu sering dilupakan. Itu yang menjadikan kita ciuba. Kita jalan kok kurang. Nah itu yang bahaya. Makanya nanti ada kita masuk ke sana. Baik, ada lagi aspek legal dulu nih, harus tuntas ini. Kalau 98 Bapak beli belum masuk zona merah, kemudian tahun lalu dicek masuk zona merah, itu yang namanya takdir Pak.
saya nggak tahu harus gimana Pak. Ya, balik lagi semua tadi Pak, dalam bisnis ini kadang-kadang kalau ada pepatah uang bicara, yang ngomong bicara Pak. Zona hijau yang diterabas itu pasti kan izinnya juga nabrak aturan Pak. Tinggal Bapak mau nyaman, mau tidur nyenyak atau mau deg-degan itu aja Pak. Kalau Bapak siap sport jantung ya tabrak, kalau enggak ya pendekatan. Tapi kalau peralihan itu biasanya per 5 tahun Pak ada review Pak. Nah pada waktu review itu Bapak harus lakukan pendekatan. Tergantung alasannya apa sih jadi zona merah di situ gitu. Karena itu mungkin Bapak diamkan terus tuh dari 98. Dari 98 diamkan terus, akhirnya ya sudah ini kurang zona merah, jadikan zona merah Pak. Karena sekarang ada aturan, kalau tanah itu didiamkan lebih dari 10 tahun, tidak ada dolar itu dianggap bisa ditarik kembali menjadi tanah negara. Jadi hati-hati, jangan kira punya tanah enak. Kalau tanah itu tidak diolah, tidak dimanfaatkan, bisa ditarik lagi. Itu. Jadi kalau sudah zona merah itu sudah skopnya nanti detail Pak di pemerintah setempat. Makanya dalam hal ini saya tidak terlalu mau banyak membahas masalah tanah satu-satu kan nggak ada habisnya, masing-masing beda-beda. Tapi yang saya bahas ya global ini, ya normatif berlaku di semua daerah. Itu Pak mungkin Pak jawaban saya. Bangun sih semua bisa Pak, tapi masalah balik lagi ini nanti Pak, izinnya gimana dulu Pak? Bapak investasi bangun restoran 2 lantai udah habis 2 miliar, 3 miliar habis itu pemerintah nggak mengizinkan, justru harus dirubuhkan. Siap nggak Pak? Kalau siap ya nggak apa-apa aja sih. Karena itu pilihan. Jadi kadang-kadang ini ada aturan, sudah ada rambu-rambu. Bapak terobos lampu merah apa enggak itu pilihan Bapak. Kalau terobos berarti sudah siap resikonya kalau itu perempatan yang bisa jadi tabrak apa. Sama halnya dengan di sini. Perizinan ini rambu-rambunya jelas. Tapi kalau ini mau ditabrak ya balik. Makanya dalam hal ini kami mengajarkan Bapak dan Ibu supaya jangan nabrak deh aturan ini. Karena ini aturan sangat baku. Kalau Bapak nabrak ini, salah satu aturan yang ditabrak, suatu saat Pak, kalau ada apa-apa sakit Pak, sembuhnya susah. Tapi kalau aturan sudah benar aja kadang-kadang masih kena apes gitu, apalagi yang aturannya enggak. Jadi tetap konteks di sini saya ngajarkan yang benar Bapak dan Ibu, ikutilah aturan pemerintah yang benar supaya itu tadi nggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada lagi? Monggo. Pak, kalau saya kan maksudnya di developer itu konteksnya take over proyek, Pak. Take over developer lain. Ya. Mungkin masukan jenengan biar kita aman